Nama Jokowi ikut terseret dalam konstruksi perkara korupsi mantan Menteri Agama Yakut. Itu informasi atau judul berita yang ditulis oleh inilah.com terkait dengan kasus korupsi kuota haji yang menimpa Kementerian Agama saat ini ya. Yang penetapan tersangka korupsinya yaitu ex-Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dan staf ahlinya Gus Alek ditetapkan hari Jumat yang lalu, Jumat Legi yang lalu ya. Jadi seperti dengan penetapan-penetapan yang lalu-lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi ini memanfaatkan Jumat Keramat untuk menetapkan para tersangka kasus korupsi itu ya. Nah, bagaimana inilah.com sampai menuliskan judul berita semacam itu? Ada kaitannya dengan Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Joko Widodo. Nah, konstruksi perkaranya seperti apa nanti akan kita buka. Tapi sebelumnya untuk Anda yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau kita update terbaru video terkait dengan perkembangan yang ada di bangsa ini, Anda akan mendapatkan notifikasinya untuk yang pertama kalinya. Dan jangan lupa juga untuk Anda yang senang dengan video ini juga bisa like, kemudian juga share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sedang membutuhkan informasi ini ya. Dengan berbagi informasi di video ini tentang penanganan korupsi yang ada di negara ini, maka Anda juga ikut mensosialisasikan anti korupsi, ikut menanamkan nilai integritas pada seluruh bangsa ini supaya kedepannya nanti korupsi itu bisa dihilangkan atau paling tidak ya dikurangi, tidak seramai sekarang ini ya kasus korupsinya. Karena dengan berbagi itu kan kita akan melihat orang penting pun bisa dijadikan tersangka kasus korupsi kalau memang mereka melakukan korupsi dan ujung-ujungnya adalah penjara gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan Anda menyebarkan video ini maka kita semua akan terlibat dalam pencegahan tindak pidana korupsi itu sendiri. Baik. Jadi, berdasarkan yang kita kutip dari tulisan inilah.com seperti yang ada di samping ini, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Jokowi, ini memang ikut disebut dalam konstruksi perkara kasus korupsi yang menjadikan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dan juga staf ahlinya Gus Alek itu jadi tersangka ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada waktu menyampaikan informasinya di Gedung Merah Putih hari Minggu kemarin di gedungnya KPK, ini sempat disampaikan bahwa penetapan dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dan juga Gus Alek ini awalnya adalah ketika di akhir tahun 2023 Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Bapak Joko Widodo itu kan berkunjung ke Arab Saudi, berkunjung ke Raja Arab Saudi, kemudian bertemu dengan Pangeran Muhammad bin Salman. Nah, dari pertemuan itu karena disampaikan bahwa waktu tunggu jamaah haji reguler di tempat kita mencapai puluhan tahun ya, puluhan tahun, belasan sampai puluhan tahun. Nah, untuk memotong antrian yang begitu panjang itulah maka pemerintah Arab Saudi memberikan kuota tambahan haji sebanyak 20.000 jamaah. Kalau biasanya kan setiap tahunnya kita jamaahnya dapat kuota 221.000 jamaah haji ya. Kemudian ditambah 20.000 jamaah haji itu. Kuotanya ditambah. Nah, kuota ini tentu saja diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara Republik Indonesia, bukan pada perorangan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas ya, tetapi atas nama negara. Nah, karena itu atas nama negara, mestinya pengaturan kuotanya juga harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara ini, yaitu
Undang-Undang tentang penyelenggaraan ibadah haji ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Nah, berdasarkan undang-undang itulah maka ada pasal-pasal yang dilanggar oleh mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas itu terkait pembagian kuota haji. Karena berdasarkan undang-undangnya maka pembagian kuota haji itu ada dua, yaitu haji reguler dan haji khusus. Haji regulernya 92%, kemudian haji khususnya 8%. Nah, tapi ternyata berdasarkan kuota tambahan 20.000 itu ternyata ada penyalahgunaan atau ada pelanggaran terhadap undang-undang itu ya, karena 20.000 itu kemudian dibagi rata, 10.000 untuk haji reguler, 10.000 jamaah diberikan pada haji khusus. Nah, disitulah titik awal adanya kasus korupsi kuota haji ini ya. Nah, dalam melakukan pembagian kuota itulah kemudian Menteri Agama saat itu Yakut Khalil Qomas itu dibantu oleh Gus Alek untuk membagi proporsional dari kuota haji tambahan itu. Nah, kuota haji tambahan yang 10.000 ke haji plus itulah disebarkan atau dibagikan kepada Biro Haji Plus ya. Karena kalau yang haji reguler kan langsung ditangani pemerintah melalui KBIH, kemudian yang haji plus ini ditangani oleh biro-biro travel haji plus itulah. Nah, disitulah kemudian diselidiki aliran dana yang ada mulai dari biro kemudian ke orang-orang yang ada di Kementerian Agama itu. Nah, itu yang kemudian jadi dasar penetapan mantan Menteri Agama di era Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Joko Widodo itu menjadi tersangka, kemudian dibantu oleh Gus Alex sebagai staf ahlinya itu juga jadi tersangka. Nah, pada beberapa bulan yang lalu antara pertengahan tahun kemarin 2025 sampai akhir 2025 KPK sudah memeriksa beberapa orang ya, selain mantan Menteri Agama Gus Alex, kemudian juga ada dari beberapa biro umroh ya waktu itu ya, orang-orang yang terlibat dalam biro travel haji plus ya, bukan ya umroh juga, tapi kan mereka kan menanganinya kan jadi satu gitu ya. Nah, sampai saat ini ada dua. Kemudian kenapa ini disampaikan? Karena ini artinya membuka peluang untuk memanggil saksi-saksi yang memang terlibat dalam konstruksi kasus korupsi kuota haji itu ya. Artinya KPK terbuka untuk memanggil siapa saja, termasuk Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, dihadirkan sebagai saksi karena konstruksi perkaranya semacam itu. Nah, teman-teman, memang kalau kita lihat dari beberapa catatan yang ada ini, sudah 4 Menteri Agama yang jadi tersangka ini ya. Jadi 4 Menteri Agama yang jadi tersangka dalam kasus korupsi di Indonesia ini. Mulai tahun 2000 pada waktu Megawati Soekarno Putri sebagai presiden, yaitu yang jadi tersangka waktu itu Menteri Agama juga. Kemudian yang kedua di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada Menteri Agama Pak Surya Dharma Ali, itu juga jadi tersangka kasus korupsi. Sama, jadi tersandung kasus haji ya. Kemudian yang berikutnya itu ada Romah Hurmuzi, tapi ini bukan kasus kuota haji ya, tetapi pada kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama. Nah, 3 sudah waktu itu yang sudah selesai kasusnya, artinya sudah punya ketetapan hukum. Kemudian yang sekarang ini yang keempat ya. Jadi ya banyak yang menyesalkan karena ini kan Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu kan tempat di mana amanah, kepercayaan dipertaruhkan di situ gitu ya. Tapi kenapa kemudian akhirnya justru melakukan korupsi di kementeriannya sendiri itu. Meskipun kementerian-kementerian yang lain ada, Kementerian Sosial misalnya, kemudian kementerian ya beberapa kementerian yang lainnya terlibat, menterinya terlibat kasus korupsi itu ya. Nah, banyak masyarakat yang menyesalkan itu karena
Ini kan seperti pagar-pagar tanaman, di mana penjaga moral, penjaga etika bangsa itu ditempatkan di Kementerian Agama. Kenapa justru melakukan tindak pidana korupsi? Nah, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita semua untuk melakukan gerakan moral anti korupsi ya, mulai dari pribadi masing-masing. Salam dan sukses selalu.